Shalom Bapak Ibu, para generasi Lois. Selamat hari kasih sayang, di mana hari ini generasi Lois di NCCI Bali boleh beribadah bersama-sama untuk merayakan hari kasih sayang. Saya memberikan tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu janganlah kendor. Bagaimana tema ini bisa berhubungan dengan hari kasih sayang? Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum saya menjelaskan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah generasi Lois. Engkau membangkitkan di Pulau Bali orang-orang tua menjadi pasukan doa. Mereka berdiri sebagai tiang doa, pilar doa, keselamatan bagi keluarga, bagi semua orang, bahkan bangsa dan generasi. Bapa, hamba mau menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami semua. Urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari dengan cepat kita buka Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana di awal saya katakan tadi, apa hubungannya judul Jangan Kendor dengan Hari Kasih Sayang atau orang dunia mengatakan Valentine. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada hubungan antara jangan kendor dan Hari Kasih Sayang. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi, orang yang penuh kasih sayang, pasti orang ini adalah orang yang rajin, katakan amin. Orang yang penuh kasih sayang tidak mungkin orang yang malas. Karena orang yang dipenuhi kasih sayang, orang ini adalah orang-orang yang antusias. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi kasih sayang itu menjadi smart. Betul Bapak Ibu Saudara. Orang yang hatinya penuh kasih sayang, tidak ada kebencian, kemarahan, tidak ada dendam, kepahitan, penuh kasih sayang. Allah memberikan hikmat, pengertian, bahkan apa yang Bapak Ibu Saudara belum pelajari, itu pengertiannya sudah datang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Digambarkan oleh Rasul Paulus. Iman, harap, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Orang boleh punya karunia bahasa roh, punya karunia berkhotbah, punya semua pengetahuan di dunia, pandai berbahasa apapun di dunia, tapi tanpa kasih semuanya sia-sia. Allah adalah kasih, amin. Allah adalah kasih. Maka itu kalau saudara percaya ya, bahwa Allah adalah kasih, kasih yang kita terima ini kasih Allah. Mari Bapak Ibu Saudara melihat pribadi Allah yang begitu luar biasa. Di dalam kasih ada power, ada kuasa. Karena Allah adalah kasih. Berarti orang yang mengasihi adalah orang ada di dalam Tuhan. Makanya kata antusias adalah en dan theos. En di dalam, theos Tuhan. Orang yang antusias itu orang rajin, orang semangat, orang smart, orang ceria. Itu orang-orang yang dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan itu ada kuasa.
berarti kasih itu ada kuasa. Di dalam Tuhan ada kebijaksanaan, berarti kasih itu di dalamnya ada kebijaksanaan. Di dalam Tuhan ada hikmat, maka kasih juga ada hikmat. Bahkan di dalam Tuhan ada kemurahan, ada pengampunan, ada belas kasihan. Kasih di dalamnya ada semuanya yang ada di dalam Tuhan, katakan amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema yaitu jangan kendor. Karena apa? Hubungannya dengan kasih adalah orang yang rajin. Itu adalah orang yang rohnya antusias, rohnya menyala-nyala. Dia orang yang melayani Tuhan. Kasih itu melayani, kasih itu memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin kita tua, hendaknya kita semakin dipenuhi dengan kasih Allah. Orang yang dipenuhi kasih Allah, dia tidak kendor. Rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan karena ia mengasihi Tuhan. Ada pengabdian. Bapak Ibu Saudara, iblis mencoba membuat kita kendor. Bagaimana kita mulai kendor? Ketika kita mulai kehilangan kasih Allah. Sebagaimana yang saya katakan di depan tadi, kasih itu ada kuasa, kasih itu ada hikmat, kebijaksanaan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan. Baca dalam 1 Korintus 13, kasih murah hati, kasih itu pemaaf, mengampuni, tidak mengungkit kesalahan. Loh, kenapa kita kendor? Karena mungkin kita sudah tidak memiliki kasih itu. Kita menuntut, kita mulai ingin diperhatikan. Padahal kasih itu memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di dalam kekristenan ini kita ini sudah lebih dulu memperingati kasih Allah. Valentine yang dunia peringati adalah hari kasih sayang. Itu di dalam kita. Dunia butuh kasih sayang. Dunia bukan butuh orang kaya. Dunia butuh kasih sayang. Hari ini krisis kasih sayang hilang. Bagaimana anak-anak yang mengalami broken home? Jika orang tuanya penuh kasih, tidak broken home dong. Anak-anak hancur saudara. Mereka terlibat dengan narkoba, dengan pelacuran, perjinahan LGBT. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman bahwa satu hari nanti di akhir zaman orang tidak haus dan lapar akan makanan dan minuman, tetapi mereka rindu kasih sayang. Kebenaran itu di dalamnya kasih sayang, bukan pengetahuan. Kalau kebenaran hanya pengetahuan, maka kebenaran itu tidak akan memberikan kasih sayang itu. Tetapi kebenaran yang dari Tuhan Yesus memberikan kasih sayang kepada kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang bisa mengasihi. Bapak Ibu Saudara, NCC Internasional melatih Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah kerajinan, tidak pengedar. Rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bahkan di ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Lihat saudara, orang yang tidak kendor karena dia dipenuhi kasih. Orang yang rajin karena dia ingin mengabdi, melayani. Melalui kegerakan doa, menjadi pendoa syafaat. Ibu-ibu yang sudah umur, bapak-bapak, mengambil bagian, terlibat dalam kegiatan gereja untuk berdoa bagi kepentingan keselamatan. Maka Bapak Ibu Saudara akan senantiasa menjadi orang yang bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan apa Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara mengharapkan anak cucu datang? Anak cucu memberikan mungkin persembahan uang buat Bapak Ibu Saudara? Apa itu yang diharapkan? Begitu itu tidak datang, mulai saudara kecewa, tidak bersukacita. Bukan Bapak Ibu Saudara. Sukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena Bapak Ibu Saudara selalu dipenuhi dengan kasih Allah. Oleh karena itu seorang pendoa syafaat itu dipenuhi kasih Allah. Sebagaimana saya katakan, di dalam kasih ada power, ada kuasa, ada kebijaksanaan, ada hikmat, dan ada semua yang Allah punya. Pribadi Allah dalam kasih. Oleh karena itu jangan kendor Bapak Ibu Saudara, tetap rajin supaya
Bapak Ibu Saudara boleh tetap bersukacita dalam pengharapan ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang buruk hari ini. Mungkin saudara tidak diperhatikan, mungkin saudara dalam keadaan kekurangan, tetapi Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Orang yang dipenuhi kasih, dia sabar dalam kesesakan. Karena kesesakan bagi orang yang rajin, orang yang tidak kendor, orang yang rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kesesakan itu adalah bagian dari satu perjalanan hidup. Dan mereka tidak pernah berkurang kerajinannya untuk melayani Tuhan. Karena kesesakan mereka tidak berkurang untuk menjadi pendoa syafaat. Untuk beribadah. Sabar dalam kesesakan. Karena di dalam setiap kesesakan di situ pasti Allah sedang bekerja. Allah sedang menyatakan sesuatu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kata sesak, sesak itu kan orang Jawa bilang sesek, seperti nggak bisa nafas gitu loh Bapak Ibu Saudara. Sesek, ada beban. Bapak Ibu Saudara yang dipenuhi dengan kasih, kerajinannya tidak kendor, rohnya menyala-nyala dan selalu melayani Tuhan. Kesesakan itu bebannya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan bertekun dalam doa. Kenapa bertekun? Karena Tuhan izinkan kesesakan untuk sesuatu. Minimal saudara berdoa. Kesesakan yang kita alami itu beban Tuhan bagi sekeliling kita, bagi kota kita, bangsa kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa bahwa kesesakan ini karena kesesakan misalkan masalah ekonomi atau masalah sakit penyakit atau masalah kehidupan. Allah mengizinkan. Justru kesesakan ini membawa kita berdoa syafaat. Supaya Allah menunjukkan hikmatnya, menunjukkan karunia-Nya, menunjukkan kuasanya melalui Bapak Ibu Saudara. Orang yang sabar dalam kesesakan, orang ini dilimpahi dengan berkat Tuhan. Katakan amin. Berkat Tuhan itu bergerak di tengah orang-orang menderita. Bukankah bangsa Israel ketika mengalami kesesakan, Allah mengutus Musa. Allah selalu bekerja dalam kehidupan orang-orang yang mengalami kesesakan. Bapak Ibu Saudara, kesesakan tidak akan pernah mengurangi kasih kita kepada Allah. Kegagalan, kekurangan hidup tidak akan mengurangi kasih kita kepada Allah. Maka kerajinan kita kendor. Kenapa ada orang-orang kok kemudian tidak rajin lagi? Kenapa rohnya padam? Kenapa dia tidak melayani Tuhan? Karena mereka kehilangan kasih. Biasanya orang seperti ini karena mereka mulai menuntut sesuatu dalam hidupnya. Tidak tercapai apa yang diinginkannya. Mari kita renungkan hari Valentine ini yang diperingati di dunia adalah hari kasih sayang. Ingat, Allah adalah kasih. Di dalam kasih itu sebagaimana yang saya katakan tadi, di depan ada kuasa, ada hikmat, kebijaksanaan, ada semuanya. Kasih itu memberi. Kalau saudara hidup dalam kasih Allah, maka apa yang ada dalam diri Allah bekerja dalam hidupmu. Dan kasih itu keluar kepada dunia. Dunia akan melihat kuasa Allah melalui perkataan saudara. Sekali lagi, orang-orang yang rajin itu adalah orang yang penuh kasih. Orang yang punya cinta kasih tidak pernah malas. Sebab orang yang penuh kasih, orang ini adalah perhatian. Orang ini tanggap. Orang ini darling. Darling itu sadar lingkungan. Maka itu orang yang rajin itu pasti penuh kasih. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang penuh kasih kepada Allah, pasti Bapak Ibu Saudara adalah orang yang rajin. Rajin kepada Allah dan juga rajin kepada sesama. Karena Tuhan Yesus berfirman, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan Roma 12 ayat 11 dan 12. Dimulai dengan kata janganlah hendaknya kerajaanmu kendor dan ditutup dengan bertekunlah dalam doa. Lihat Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen yang penuh kasih dia rajin berdoa. Katakan amin. Orang Kristen yang penuh kasih dia rajin melayani. Katakan amin. Orang Kristen yang penuh kasih dia rajin untuk memberkati, untuk memberi, menolong sesama, peduli dengan sesama.
Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Saudara punya. Kalau saudara punya tenaga, beri tenaga. Kalau saudara punya uang, beri uang. Kalau saudara punya apa yang saudara bisa bagikan makanan, berikan makanan. Bapak Ibu Saudara, hari Valentine ini menyadarkan kita semua, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, opa-opa, oma-oma. Bagaimana keluarga kita dipenuhi cinta kasih. Dimulai dari opa, oma yang penuh kasih. Opa, oma yang rajin melayani. Rajin berdoa. Rajin ibadah. Mungkin ada yang berkata, Pak, tapi saya ini tidak bisa seperti dulu karena kaki saya. Bapak Ibu Saudara, melayani itu melalui tinggal di rumah sebagai pendoa. Bisa. Melalui streaming bisa. Karena Bapak Ibu Saudara terkendala mungkin oleh karena fisik. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun, orang-orang yang punya pengharapan, maka supranatural kuasa Allah bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara akan diberikan kekuatan. Saudara akan diberi kesembuhan, kemampuan. Bahkan Kaleb umur 80 tahun tapi kekuatannya 40 tahun. 45 tahun melayani Tuhan, tidak berhenti, tidak jemu-jemu. Di dalam kehidupan kita, kita pasti memiliki pengharapan. Di dalam kehidupan kita, kita pasti mengalami kesesakan, ada pasti. Tetapi Tuhan katakan, dalam pengharapan, saudara harus tetap bersukacita, karena pengharapan saudara bukan dunia. Dalam kesesakan, saudara tetap sabar. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang bertekun dalam doa. Melalui hari Valentine ini Tuhan mencari opa oma yang rajin berdoa. Yang rajin melayani, yang rajin menyembah Tuhan. Dan biarlah anak cucu nanti akan melihat bagaimana kasih Allah itu turun bekerja di dalam setiap kehidupan opa dan oma. Bahkan saudara-saudara yang mungkin dewasa muda, kasih Allah bekerja. Dan kasih itulah yang mengubahkan segala sesuatu. Kuasa kegelapan itu tidak akan pernah menyerang orang dipenuhi kasih Allah. Kejahatan akan tunduk kepada kasih. Bahkan orang-orang yang terhilang, buta, telanjang, mereka akan ditemukan. Oleh karena kasih Allah melalui doa-doa Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu yang singkat ini memberikan kekuatan bagi kami, khususnya generasi Lois yang ada di Pulau Bali. Bapa, melalui hari Valentine kasih sayang ini, biarlah kerajinan kami tidak kendor. Karena orang yang hidup dalam kasih, orang ini rajin, antusias, on fire. Bahkan kuasa Allah, hikmat Allah, karunia-karunia Allah dinyatakan kepada orang-orang yang penuh kasih. Orang-orang yang tidak kendor. Terima kasih ya Bapak, memberkati Ibu Tuti sebagai koordinator dari NCC Internasional, wakil Pak Wawan dan tim yang ada di Pulau Bali, para pendoa imam-imam yang bergabung, dan juga memberkati GKII Tabernakel, Ibu Pendeta Kristi yang dengan penuh kasih memberikan tempat buat kami untuk melayani Tuhan, mengangkat tabut perjanjian bersama-sama dengan generasi Louis. Biarlah dibangkitkan di Pulau Bali ini orang-orang tua yang penuh dengan kuasa Allah, penuh kasih Allah, pendoa-pendoa syafaat. Terima kasih Bapak. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, yang menyembuhkan. Dan terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bersama saya katakan amin. God bless you all. Tetap semangat. Haleluya.